Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah 2 kali pertemuan kemarin saya vakum untuk membuat video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kelima, kita akan bersama-sama membahas mengenai chapter 4, yaitu mengenai metode penelitian eksperimen. Baik, sebelum kita mengulas lebih dalam terkait metode penelitian eksperimental atau eksperimen ini, kita sedikit flashback pada materi yang ada di chapter 2 dan chapter 3 sebelumnya, di mana pada materi di chapter 2 dan 3 ini saya memberikan sebuah modul yang isinya terkait metode penelitian survei. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara metode survei yang saya bahas kemarin dengan metode eksperimen yang akan kita bahas hari ini, pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa metode survei merupakan metode yang biasanya menggunakan kuesioner ataupun wawancara sebagai instrumen utama untuk pengumpulan datanya. Nah, biasanya metode survei ini paling banyak digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa dalam membuat suatu penelitian maupun skripsi. Biasanya pada penelitian survei ini memerlukan responden yang cukup besar. Hal ini dikarenakan pada metode survei itu nantinya kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang mengeneralisasi subjek-subjek ataupun sampel yang ditelitinya. Begini, untuk memudahkan pemahaman rekan-rekan sekalian terkait penelitian survei, di sini saya sudah menggambarkan alur atau proses penelitian kuantitatif tipe metode penelitian survei itu sendiri. Kurang lebihnya terkait bagan atau gambar tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Bahwasanya setiap penelitian itu selalu berangkat atau selalu berawal dari adanya masalah. Masalah tersebut biasanya ditunjukkan melalui latar belakang, kemudian diidentifikasi, kemudian dibatasi, dan selanjutnya masalah tersebut dirumuskan sehingga muncul suatu rumusan masalah penelitian. Pada umumnya rumusan masalah dalam suatu penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya sebagai panduan kita sebagai peneliti untuk melakukan suatu kegiatan penelitian. Kemudian dari berbagai rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan berbagai teori untuk memperjelas masalah dan menjawab masalah-masalah tersebut. Kemudian jawaban dari rumusan masalah yang menggunakan teori-teori tadi kita namakan hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian hipotesis yang merupakan dugaan atau jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Oleh karenanya, peneliti perlu menetapkan populasi dan menyiapkan instrumen penelitiannya. Bila populasi terlalu luas, maka peneliti dapat menggunakan
sampel, di mana sampelnya tersebut diambil dari populasi tersebut. Kemudian instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data tadi, baik berbentuk tes maupun non-tes, bisa berbentuk kuesioner maupun wawancara, itu harus valid dan reliable. Jadi instrumennya harus valid dan reliable. Oleh karenanya instrumen tersebut perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, kemudian setelah dirasa instrumen tersebut sudah valid dan sudah reliable, kemudian instrumen tersebut bisa dibagikan kepada para responden atau para sampel. Nah, data yang terkumpul dari para responden tersebut selanjutnya kita analisis. Kemudian dari hasil analisis menggunakan statistik tersebut, selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan mengenai hasil penelitian itu. Nah, setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya kita simpulkan hasil penelitian kita. Kesimpulan tersebut berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang terkumpul dari para responden. Kurang lebihnya terkait proses penelitian survei seperti itu. Oke, tadi itu terkait penelitian atau metode penelitian survei. Contoh-contohnya itu yang sering kita lihat, sering kita jumpai, dan mungkin pernah kita kerjakan, kita buat penelitiannya pada mata kuliah yang menugaskan kita untuk membuat suatu penelitian. Misalnya contohnya judulnya seperti ini. Untuk manajemen pemasaran, misalnya pengaruh diskon terhadap keinginan membeli dari suatu atau seorang konsumen. Kemudian misalnya kalau di manajemen keuangan, contohnya misalkan pengaruh besarnya laba atau besarnya dividen terhadap keinginan seseorang untuk menginvestasikan asetnya dan lain sebagainya. Masih banyak sekali contoh-contoh yang lain yang mungkin rekan-rekan semuanya sudah pernah baca, baik itu di internet maupun langsung di pojok baca yang ada di FEBI IAIN Pekalongan. Oke, setelah kita sedikit flashback terkait metode survei, kita menuju ke tahap selanjutnya atau metode selanjutnya, yaitu metode eksperimen. Nah, di sini metode eksperimen merupakan salah satu bentuk metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Atau dengan kata lain seperti ini, penelitian eksperimen itu merupakan penelitian yang digunakan atau yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena hubungan sebab akibat yang dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada salah satu subjek penelitiannya. Kemudian selanjutnya setelah diberi perlakuan, kita dapat mempelajari atau mengobservasi efek dari perlakuan tersebut. Jadi simpelnya seperti ini. Misalnya kita ingin meneliti mengenai, misalnya kita akan meneliti terkait pengetahuan literasi mahasiswa akan produk-produk investasi syariah yang ada di Indonesia. Nah, yang membedakan dengan penelitian survei, kalau survei tadi langsung kita turun ke lapangan, kita cari datanya, kita berikan kuesioner dan sebagainya, kemudian
kita kumpulkan datanya, kita analisis. Nah, bedanya di sini ketika kita menggunakan penelitian eksperimen itu ada perlakuan khusus dan ada kelas kontrol. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan kita akan meneliti tingkat literasi atau tingkat pemahaman mahasiswa terkait adanya produk-produk investasi syariah yang ada di Indonesia. Nah, misalnya kita akan meneliti antara kelas A dan kelas B. Ya, kelas A dan kelas B jumlahnya masing-masing sama. Nah, misalnya gini aja deh. Misalnya kita akan meneliti mahasiswa perbankan syariah semester 5. Kemudian dari mahasiswa yang misalnya jumlahnya itu 150, nanti yang 50 akan saya masukkan ke dalam kelas eksperimen. Kemudian yang 50 lagi saya acak ke dalam kelas kontrol. Perbedaannya di mana? Di kelas eksperimen nanti saya akan memberikan suatu perlakuan. Perlakuannya yaitu adanya pelatihan mengenai produk-produk investasi syariah yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita bisa memberikan literasi atau pelatihan terlebih dahulu. Kemudian yang di kelas kontrol atau kelas satunya kita tidak memberikan perlakuan. Jadi langsung kita sebarkan angket atau kuesioner kita mengenai pemahaman rekan-rekan yang di kelas kontrol ini terkait produk-produk investasi syariah yang ada di Indonesia tanpa pelakuan. Jadi tanpa kita berikan pembelajaran atau pelatihan terlebih dahulu terkait produk-produk investasi syariah yang ada di Indonesia. Nah, nanti dari sini kan kita bisa melihat di kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan atau pelatihan terlebih dahulu nilainya seberapa besar. Kemudian yang kelas kontrol yang tanpa pelatihan nilainya juga seberapa besar. Kalau nantinya kelas eksperimen nilainya lebih besar daripada kelas kontrol, maka perlakuan tersebut mempengaruhi pemahaman atau literasi mahasiswa terkait produk investasi syariah. Dan juga sebaliknya. Untuk memudahkan kita mengenal lebih dalam terkait penelitian eksperimen, di sini kita belajar mengenai desain penelitian eksperimen. Secara garis besar, desain penelitian eksperimen itu ada 3. Yang pertama ada pre-experimental design, yang kedua ada true experimental design, dan yang ketiga ada quasi experimental design. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pre-experimental design. Dikatakan pre-experimental design karena desain ini itu belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Mengapa dikatakan demikian? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependent ini bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen saja. Hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Oke, yang termasuk ke dalam pre-experimental design di sini ada 3. Yang pertama adalah one shot case study. One shot case study ini desainnya bisa digambarkan seperti ini ya. XO, X di sini adalah treatment dan O adalah observasi. Jadi terdapat suatu kelompok diberi treatment atau diberi perlakuan dan selanjutnya diobservasi. Di sini berarti treatment atau perlakuan itu dianggap sebagai variabel independen, sementara hasilnya atau observasi dari hasil dari observasinya dianggap sebagai variabel dependent. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita akan meneliti pengaruh alat kerja yang baru terhadap produktivitas
kinerja perusahaan. Nah, di sini alat kerja baru itu kita beli perlakuan kayak semacam pelatihan seperti itu ya. Nah, jadi nantinya produktivitas kerja ini diukur dengan membandingkan produktivitas perusahaan sebelum menggunakan alat baru dibandingkan dengan sesudah menggunakan alat baru. Misalnya, sebelum menggunakan alat baru produktivitasnya hanya 150 per jam. Kemudian setelah menggunakan alat baru produktivitasnya menjadi 500 per jam. Jadi pengaruh alat baru ini 500 dikurangi 150, 350 per jam. Itu yang one shot case study. Nah, kemudian yang kedua dari bentuk pre-experimental design adalah one group pre-test post-test design. Nah, berbeda dengan desain yang pertama tadi, yang one shot case study. Tadi kan di sana di one shot case study itu tidak ada pretest. Nah, di sini di one group pretest post-test design terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Kemudian setelah diberi perlakuan kita berikan post-test. Nah, nanti di sini pengaruh dari treatment atau perlakuan tadi itu post-test, hasil post-test dikurangi hasil pretest atau O2 dikurangi O1. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita akan meneliti pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja pegawai. Nah, pelatihan sebelum pelatihan kita beri pretest. Kemudian setelah pelatihan diklat tadi kita beri post-test. Nah, nanti untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari pelatihan ini, kita lihat dari nilai post-test atau nilai post-test lebih besar atau tidak dibandingkan nilai pretestnya. Itu yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah intake group comparison. Di sini terdapat satu kelompok di mana nantinya dalam satu kelompok ini akan dibagi menjadi dua bagian. Setengah kelompok yang pertama diberikan treatment, kemudian yang setengah kelompok berikutnya tidak diberikan treatment. Contohnya misalkan di dalam satu perusahaan ada 100 karyawan, maka yang 50 karyawan pertama akan mendapatkan treatment atau perlakuan atau pelatihan. Kemudian yang 50 lagi nanti tidak mendapatkan pelatihan. Nanti dari situ kita bisa membandingkan apakah yang mendapatkan pelatihan itu kinerjanya lebih bagus daripada yang tidak mendapatkan pelatihan. Jadi kurang lebih terkait pre-experimental design seperti itu. Kemudian desain penelitian eksperimen yang kedua adalah true experimental design. Dikatakan true experimental karena di dalam desain ini peneliti itu dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Nah, salah satu ciri dari true experimental design itu adanya kelompok kontrol dan sampelnya itu dipilih secara acak atau secara random. Nah, dalam true experimental design sendiri itu ada dua. Yang pertama ada post-test only control design. Nah, di sini langsung saya contohkan saja. Misalkan dalam suatu perusahaan ada 140 karyawan. 140 karyawan ini berarti kan populasi. Nah, nanti akan dipilih secara acak atau secara random, di mana 50 karyawan itu akan dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen dan 50 karyawan lagi akan dikelompokkan menjadi ke dalam kelas kontrol. Nah, di kelompok eksperimen nanti, kelompok eksperimen ini akan mendapatkan treatment, akan mendapatkan perlakuan berupa diklat atau pelatihan. Nah,
Oke, di kelas eksperimen tadi, di kelompok eksperimen mendapatkan treatment, sementara di kelompok kontrol tidak mendapatkan treatment. Nah, setelah di kelompok eksperimen mendapatkan treatment, kemudian sama-sama dilakukan post test. Nah, post test ini nanti bisa melihat terkait kinerja dari masing-masing kelompok. Berarti untuk kelompok eksperimen yang diobservasi adalah kinerja setelah diklat, setelah mendapatkan treatment. Sementara di kelompok kontrol observasi kinerja yang tidak ada perlakuan, tidak ada pelatihannya. Kemudian jenis atau bentuk true experimental design yang kedua adalah pretest, post-test, control, group design. Perbedaan dengan yang pertama, kalau di pertama tadi kan diacak, kemudian kelas eksperimen mendapatkan perlakuan, kemudian post-test. Nah, kalau di yang kedua ini, sebelum mendapatkan perlakuan, kita adakan pretest terlebih dahulu, kita berikan pretest terlebih dahulu. Jadi sama, ketika ada 140 populasi karyawan, kita acak menjadi dua kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masing-masing misalkan 50 karyawan. Kemudian setelah mendapatkan sama-sama 50 karyawan, diadakan pretest terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan, mendapatkan treatment terkait pelatihan atau diklat. Sementara di kelas random, di kelas kontrol maksud saya, tidak mendapatkan treatment. Nah, setelah selesai, kemudian sama-sama kita lakukan post test. Kita lihat kinerjanya bagaimana, baik yang di kelas eksperimen maupun yang di kelas kontrol. Nah, untuk yang true experimental design kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk bentuk desain penelitian eksperimen yang ketiga adalah quasi experimental design. Bentuk desain ini merupakan sebenarnya pengembangan dari true experimental design yang sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena biasanya walaupun desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan suatu eksperimen. Pada quasi experimental design ini tidak ada kelompok yang diambil secara random. Oleh karenanya, analisis data menggunakan statistik deskriptif. Nah, di sini ada dua tipe atau dua jenis yang termasuk ke dalam quasi experimental design. Yang pertama adalah time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian ini tidak dipilih secara acak atau secara random. Nah, kemudian sebelum diberi perlakuan, sebelum diberi X ini, maka kelompok ini diberikan pretest sebanyak 4 kali. Maksudnya agar ada kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi treatment atau sebelum diberi perlakuan. Nah, kemudian bila hasil pretest selama 4 kali pretest ini tadi nilainya berbeda-beda, maka atau berarti kelompok tersebut itu keadaannya labil dan tidak konsisten. Nah, kemudian setelah kestabilan atau keadaan kelompok itu dapat diketahui dengan jelas, maka baru bisa diberikan treatment atau perlakuan. Nah, dalam desain ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Kemudian jenis kedua dari quasi experimental design adalah non-equivalent control group design. Sejatinya desain ini hampir mirip atau hampir sama dengan yang tadi, yang pretest, post-test, control group design. Yang membedakan di sini adalah bahwasanya kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol ini tidak dipilih secara random. Bedanya hanya di situ. Oke,
kurang lebih terkait desain penelitian eksperimen itu seperti itu. Nah, lantas bedanya tadi kan saya di awal menjelaskan ada sedikit perbedaan antara penelitian survei dengan penelitian eksperimen. Nah, di sini saya jelaskan mengenai langkah-langkah pada penelitian eksperimen dan apa sih yang membedakan dengan penelitian survei yang kita bahas di chapter sebelumnya. Nah, secara garis besar sebenarnya langkah melakukan penelitian eksperimen dan survei itu secara garis besar itu sama. Nah, di penelitian eksperimen pun kita awali dari adanya permasalahan yang kemudian nanti dirumuskan ke dalam rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan tadi itu selanjutnya juga dijelaskan dan dijawab berdasarkan landasan teori. Nah, kemudian dari landasan teori tersebut dimunculkan jawaban sementara atau dugaan sementara berupa rumusan hipotesis. Nah, yang membedakan di sini antara penelitian eksperimen dan penelitian survei adalah bahwa pada penelitian eksperimen untuk membuktikan suatu hipotesis atau kebenaran hipotesis ini nantinya dilakukan percobaan atau eksperimen menggunakan desain eksperimen yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Bedanya di situ. Kalau di survei kan tidak ada desain eksperimen, tapi kalau yang penelitian eksperimen ini untuk menjawab rumusan hipotesis yang telah kita buat, kita gunakan desain eksperimen untuk membuat kesimpulan akhir dari permasalahan yang akan kita teliti. Nah, kurang lebih bedanya seperti itu. Untuk garis besarnya sama dengan penelitian survei yang saya jelaskan di depan. Baik, terkait pertemuan ke-5 di chapter 4 saya cukupkan sampai di sini. Kemudian selanjutnya karena kita belum pernah ada penugasan, maka pada pertemuan kali ini saya tugaskan, tugasnya hampir mirip atau sama, malah sama ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu membuat mini proposal. Kalau kemarin kan bisa dicoba-coba di rumah, untuk sekarang nanti dikumpulkan melalui link yang ada di slide ini, yaitu bit.ly/metopenquant. Oke, terkait dengan apa saja yang harus dikumpulkan, poin-poin apa saja yang harus dituliskan. Yang pertama adalah temuan dari suatu masalah yang ada di sekitar rekan-rekan semuanya. Nantinya dari masalah tersebut di breakdown atau diturunkan menjadi rumusan-rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian setelah itu rekan-rekan bisa menetapkan variabel-variabel yang akan diteliti itu apa saja sesuai dengan rumusan masalah yang tadi sudah dibuat. Nah, kemudian setelah variabel-variabel tersebut terbentuk, sudah ditetapkan, maka silahkan rekan-rekan mencari teori-teori yang sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan, sehingga nanti terbentuk landasan teori sesuai dengan penelitian yang akan dikembangkan. Nah, setelah itu, setelah landasan teori terbentuk, susun juga kerangka berpikirnya. Kemudian susun juga hipotesis penelitiannya. Di sini saya tidak membatasi, terserah, silahkan monggo, boleh jenisnya boleh penelitian survei ataupun penelitian eksperimen. Nah, di sini jika rekan-rekan ada yang menggunakan penelitian eksperimen, maka ditambahkan satu poin lagi di poin yang ke-6, yaitu tentukan juga desain eksperimen yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Oke,
Kemudian tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 22 waktu Indonesia Barat, melalui link yang ada di sini yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.